Marcelino hampir mati di tangan Coach Sintayong. Kata itu langsung keluar daripada pelatih kita, yaitu Coach Sintayong, yang mana di saat itu Coach Sintayong mungkin sudah geram dengan daripada Marcelino karena tidak sesuai dengan arahan dan skema permainan yang diinginkan Coach STY. Tetapi Marcelino malah membuktikan bahwasanya ia bisa melakukan yang lebih baik daripada sesuai yang diatur oleh Coach Sintayong, guys. Jadi di sini ada hal yang menarik. Kita ketahuilah Marcelino menjadi bintang di pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi dengan dua golnya, dengan gol yang spektakuler. Di sini ada hal yang menarik dilansir daripada YouTube daripada Goal Post, yang mana langsung dipromosikan langsung oleh Coach Sintayong di Instastory-nya, yang mana video ini sudah ditonton sebanyak 54.000 orang yang berdurasi sekitar 3 menit lewat 3 detik. Di situ Coach Sintayong diwawancarai lah oleh media Korea dengan reporter. Dia ditanya dengan pertanyaan yang mungkin banyak orang nggak tahu, guys, tentang peristiwa di balik gol kedua ini, guys. Jadi pertanyaan itu seperti ini. Reporter nanya, Marcelino main bagus dengan mencetak 2 gol. Kudengar kau memberikan arahan yang spesial kepadanya. Kira-kira apa arahan itu yang kau berikan kepada Marcelino sehingga dia bisa mencetak 2 gol? Lihat jawaban daripada Coach Sintayong yang membuat ngakak sekaligus terperangah. Tengok nih. Sebenarnya Marcelino itu bermain bagus ketika mencetak gol di babak pertama, kata Coach Sintayong, ya kan. Dia bermain bagus meskipun ya kita tahu lah jarang dapat menit bermain di klubnya, yaitu Oxford United. Bahkan di situ penampilan daripada Marcelino juga mulai menurun ya, karena jarang dimainkan di klubnya. Lihatlah di beberapa pertandingan terakhir bersama dengan timnas dia juga kurang perform. Terakhir kali lawan Jepang juga dia kurang perform. Ketika lawan apalagi kemarin itu ya, China, dia juga kurang perform. Ya kan? Jadi STY merasa kayaknya Marcelino ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, guys. Tapi entah kenapa, itulah mungkin feeling daripada seorang pelatih. Coach Sintayong malah pengen menurunkan Marcelino sebagai starting line up, guys. Jadi feeling daripada Coach Sintayong mikir gini, kayaknya kalau misalnya Marcelino ini aku turunkan sebagai pemain utama ya, tidak sebagai pemain pengganti, kayaknya dia ini bakal memberikan kontribusi nih ketika menghadapi Arab Saudi, guys. Dan betul saja dia bermain lebih baik daripada pertandingan sebelum-sebelumnya. Dan betul saja dia bermain baik, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi Coach Sintayong. Sebaik ini ternyata dia itu mainnya, guys. Dan ini menjadi yang diharapkan daripada Coach Sintayong ya, ketika ada pemain yang mungkin sudah lama kehilangan sentuhannya, terus diberikan kepercayaan dan terakhir dapat membuahkan hasil yang positif, sehingga ini juga akan berdampak kepada tim sebagai negara Indonesia, guys. Dan di sini juga ada hal yang menarik, guys. Ketika Marcelino sudah mencetak 1 gol ya kan, di sini Marcelino udah mulai enak-enaknya aja, guys. Seenak-enaknya, dalam artian dia sudah tidak lagi mematuhi pola permainan atau skema yang sudah ditetapkan oleh Coach Sintayong, guys. Jadi kalau misalnya orang Medan bilang kayak gini, oh mak, Marcelino suka-sukanya aja main bah, kok bisa di kayak gitu tuh, aduh ini kacau nih. Mungkin kayak gitulah kata Coach Sintayong dalam hatinya kan. Makanya ketika udah selesai pertandingan babak pertama, Coach Sintayong pun manggil lah si Marcelino. Sini kok Marcelino, apa itu coach? Kok betul kok main, gitulah mungkin ya kan, kalau orang Medan bilang ya kan, betul kok main, jangan baik kali tingkah kok tahu kan gimana formasi kita kayak gini loh gitu ya, skemanya mainnya kayak gini, kok bisa pula suka-suka kok aja main di luar daripada formasi yang sudah kita tetapkan, udah aja nih, gitulah mungkin kata si Coach Sintayong. Bahkan Coach Sintayong ultimatum nih, kau ya Marcelino ya, kalau kau main kayak gitu terus, ku ganti kau nanti katanya. Tapi lihat, guys, Marcelino ketika digitukan, ini makanya aku juga salut sih dengan pemain muda ini ya. Pemain yang masih berumur 20 tahun ini, tetapi dia itu sudah punya mental baja. Boleh pemain muda, tapi mental baja, guys. Ini patut kita apresiasi dan layak untuk ditiru oleh pemain-pemain muda yang lain, guys. Lihat apa jawaban daripada Marcelino ketika digitukan Coach Sintayong. Biasanya kan kalau pemain lain itu udah takut aja, itu udah manut kan. Oke coach. Marcelino malah nantang balik. Dia bilang apa? Tenang coach,
kasih aku aja beberapa menit lagi, kan, aku akan cetak gol lah, yakin lah, kata daripada Marcelino kepada Sintayong. Sintayong pun bingung lah ya kan, oh ini jarang-jarang nih ada pemain kayak gini nih. Dia tengok ini kayaknya si Marcelino ini penuh percaya diri guys, makanya Coach Sintayong kayaknya oke, kau kuberilah kesempatan katanya, kan, oke silahkanlah katanya. Tapi kalau kau wajib janji, wajib cetak gol, kau bilang kan cetak gol. Jadi si Marcelino ini janji kepada Coach Sintayong, kau berikan aku waktu main lagi, aku akan cetak 1 gol lagi, kata Marcelino. Makanya Coach Sintayong pun oke ya, kau udah janji, awas kau, kalau nggak kau tepati janji kau katanya, mati kau di tanganku, kata Coach Sintayong langsung daripada wawancara itu guys. Nanti kalau kalian nggak percaya, tonton nih di nama channelnya itu Goalpost ya. Subscriber udah 720. Ayo subscribe, bantu ya biar makin semangat Coach Sintayong dan juga media ini untuk meliput behind the scene yang ada di pertandingan timnas guys. Terus betul aja guys, ketika di ultimatum dengan awas kau janji kau ya, aku bunuh kau di tanganku, langsung Marcelino mencetak 2 gol. Maksudnya Marcelino langsung mencetak gol lagi guys. Gol kedua yang tidak kalah cantiknya dengan gol yang pertama guys. Di situ Coach Sintayong langsung selebrasi, dan setelah pertandingan Coach Sintayong langsung memanggil Marcelino dan dia bersyukur atas kemenangan itu dan 2 gol itu, dan Coach Sintayong langsung berterima kasih pakai bahasa Indonesia dengan lambang sarangyo guys. Di sini Coach Sintayong betul-betul sangat happy dan senang melihat anak asuhnya yaitu Marcelino, yang mana dari sebelumnya menjadi orang yang sering dibully menjadi orang yang dipuji di pertandingan kali ini guys karena performanya. Marcelino menyelamatkan wajah fans timnas Indonesia dan juga menyelamatkan nasib timnas Indonesia di World Cup qualifying ini di round 3 guys. Tidak hanya menyelamatkan wajah fans dan menyelamatkan nasib timnas, tetapi gol Marcelino melawan Arab Saudi juga menyelamatkan karir Coach Sintayong di kepelatihan timnas Indonesia guys. Bisa kita bayangkan jika Marcelino tidak cetak gol, bisa kita bayangkan Indonesia kalah lawan Arab Saudi di pertandingan kemarin, bisa kita bayangkan Coach Sintayong pasti akan diterpa badai cacian dan makian, bahkan mungkin ada yang udah pengen langsung stay out, ya kan? Tetapi untung saja Allah berkata lain, ya kan? STY malah menang, Indonesia malah menang, Marcelino malah mencetak 2 gol, dan terakhir boom, Indonesia langsung meroket ke peringkat ketiga guys. Itu pertanyaan pertama. Oke, jadi pertanyaan kedua dia itu bilang kayak gini nih, Coach Sintayong, kau udah jarang nih mainkan si Marcelino Ferdinand. Di beberapa pertandingan kau juga memainkan dia sebagai pemain cadangan, bukan pemain inti gitu kan. Kira-kira apakah ini memang sebagai strategimu ketika menghadapi Arab Saudi dengan menurunkan Marcelino Ferdinand sebagai starter guys? Tahu jawaban Coach Sintayong? Dia bilang kayak gini, sebenarnya Marcelino ini juga nggak masuk ke dalam starting line up yang dia inginkan guys. Sebenarnya, jadi Coach Sintayong itu bilang, sebenarnya Marcelino ini juga nggak masuk starting line aku, katanya lawan Arab Saudi. Bahkan di bench untuk pemain pengganti juga dia nggak masuk dalam pilihan aku, kata Coach Sintayong guys. Tapi nggak tahu entah kenapa di beberapa terakhir dia itu malah pengen memasukkan Marcelino sebagai starter. Dia bilang di sini, jadi aku punya alasan kenapa nggak mau masukkan Marcelino kepada starting line up dan juga kepada bench, karena emang lagi menurun performanya katanya. Jadi aku mikirnya kayaknya nggak usah lah dimainkan Marcelino gitu kan. Tetapi pikirannya berubah, dia malah mikir gini, kemarin Marcelino main sebagai pemain pengganti, ya kan? Terus penampilannya nggak baik. Terus STY mikir, kayaknya lebih baik kalau aku turunkan Marcelino ini sebagai pemain utama atau starter ketimbang pemain pengganti. Kayaknya ini pemikiran Coach Sintayong ya, yang diterapkan dalam media itu, yang dikutip dari media itu, Marcelino pasti akan lebih bisa memberikan kontribusi ketika dia bermain sebagai starter ketimbang pemain pengganti guys. Itu terbukti. Apa yang dibilang Coach Sintayong terbukti guys. Karena Coach Sintayong bilang gini, terkadang pelatih itu ya punya insting katanya, makanya diletaknya lah di dalam starting line up.
daripada 11 pemain utama yang akan bertanding melawan Arab Saudi. Dan ternyata dia bermain di luar harapanku, kata Coach Sintayong, guys. Dan ternyata benar, insting daripada Coach Sintayong terhadap anaknya, anak kesayangannya yaitu Marcelino Ferdinand, ini ternyata benar, guys. Dari pemain yang seharusnya mungkin bisa dicoret daripada Coach Sintayong menghadapi Arab Saudi, pemain yang tidak masuk ke dalam bench, apalagi starting line up, malah di beberapa detik terakhir dia masukkan Marcelino sebagai starter dan malah menjadi pahlawan dan menjadi buah bibir dan malah menjadi penyelamat Coach Sintayong, guys. Serius, ini keputusan yang sangat sulit daripada Coach Sintayong. Bayangkan, guys, ketika sudah keluar aja starting line up kemarin itu, pasti udah banyak tuh yang di dalam benak netizen semua, ini kenapa Marcelino nih? Kenapa Marcelino yang turun nih? Kan, rasanya anak kesayangan. Pasti orang mikir, ada itu Eliano Reinders, kenapa nggak dimainkan? Apalagi berita-berita Eliano Reinders lagi hangat-hangatnya kemarin itu kan. Ayo mainkan Eliano, kenapa Marcelino? Tapi boom, malah ternyata Marcelino jadi bintangnya, guys. Bisa kalian bayangkan, kalau misalnya kalah saat itu Indonesia lawan Arab Saudi, gara-gara masukkan Marcelino sebagai starter, waduh, udah kebayang itu pasti Indonesia, apalagi kalah pula tuh, kan, kalah gara-gara masukkan Marcelo sebagai starter dan nggak mainkan Eliano, udah selesai nasib Sintayong. Habis dibantai dengan hate comment dan cyberbullying, verbal bullying, cyberbullying, pokoknya bullying dari mana lah, langsung bertengger tuh, stay out. Tapi karena menang, diam, silent. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang komentar Sintayong di balik gol kedua melawan Arab Saudi bersama Marcelino Ferdinand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.